warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with Farida. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. Hello everyone, good morning. How are you? I hope all of you keep healthy and keep spirit. Today we are going to learn English again, and today the next chapter in our subject. The title is Different Opinions. But before we start our material today, let's pray basmalah so that our knowledge can be blessing and useful. Sebelumnya, saya akan membacakan beberapa tujuan pembelajaran pada pertemuan ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat mengembangkan rasa ingin tahu dan aktif pada pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat memahami bagaimana cara memberi dan meminta opini. Tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa dapat menjelaskan bagaimana cara memberi dan meminta opini. Tujuan pembelajaran yang keempat, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan opini. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu opini? Nah, jika ada yang belum tahu, mari dengarkan penjelasannya dengan baik ya. An opinion is a way we feel or think about a certain situation, issue, or a person's conditions based on our perspectives. Nah, jadi opini itu merupakan pendapat, ide, atau pemikiran seseorang yang belum tahu kebenarannya atau faktanya, karena hanya suatu pendapat dari seseorang, sehingga suatu opini ada yang tidak diterima atau dipercaya oleh orang lain. Oleh karena itu, ketika kita memberi opini kepada orang lain, sebaiknya didukung dengan memberi alasan atau contoh, sehingga orang lain bisa menerima dan mendengarkan opini yang kita berikan. Nah, tadi saya sudah menjelaskan apa itu opini. Semoga bisa dipahami ya. And then, here are expressions to state our opinions. Nah, dalam opini itu ada personal opinion and general opinion. Dan yang pertama ada personal opinion. Seperti contoh kalimatnya, in my opinion, I think, dan masih banyak lagi. Dan ini contoh-contoh kalimatnya. Kemudian ada general opinion, seperti most people don't agree. Dan masih banyak lagi contoh kalimatnya seperti ini. Kemudian ada juga kalimat opinion, agree dan disagree. Contoh kalimat agree-nya seperti ini. Di sini adalah kalimat agree yang bisa kalian gunakan ketika menerima opini. Dan ini juga contoh kalimat disagree yang bisa kalian gunakan ketika menerima opini dari orang lain. And then, the next discussion is mental verbs. Apakah kalian pernah mendengar apa itu mental verbs? Nah, mental verbs refer to a cognitive state in which actions are mostly abstract. Jadi, mental verbs ini adalah kata kerja yang merujuk pada kemampuan berpikir seseorang yang umumnya bersifat abstrak atau tidak terlihat. Dan mental verbs ini memiliki makna yang berhubungan dengan kemampuan perasa, kemampuan menentukan sesuatu, pemahaman, dan perencanaan.
Eh, Oke, yang lebih jelasnya, contoh simpelnya seperti makan. Nah, kata makan adalah verb atau kata kerja yang secara jelas terlihat aksinya. Begitu pula seperti berenang, tidur, bernyanyi, belajar. Nah, kata-kata kerja tersebut aksinya jelas terlihat, jadi tidak bisa dikategorikan seperti mental verbs. Sementara berpikir, percaya, ragu, merasa, paham, atau misalnya perasaan cinta. Nah, itu beberapa contoh verb atau kata kerja yang aksinya tidak terlihat atau abstrak. Yang seperti inilah yang dimaksud dengan mental verbs. Jadi mental verbs adalah kata kerja yang aksinya abstrak atau tidak bisa dilihat dan hanya bisa dirasakan. There are examples of mental verbs. A collocation is combination of two or more words that often go together. Nah, jadi collocation merupakan gabungan antara dua kata atau lebih yang membentuk suatu istilah. Biasanya, para native speaker bahasa Inggris sering menggunakan collocation agar percakapan atau sebuah tulisan tidak terdengar kaku dan terlihat natural. Ada beberapa macam komunikasi dari verbs, noun, adjective, adverb yang bisa membentuk collocation. Seperti misalnya yang pertama, adverb possessive. Contoh kalimatnya completely satisfied. Kemudian contoh yang kedua, adjective plus noun. Contohnya he feel traffic. Ketiga, noun plus noun. Contohnya a surge of anger. Contoh yang keempat, noun plus verb. Contohnya lion roar. Kelima, verb plus noun. Contohnya do your hair. Keenam, verb with preposition plus noun. Contohnya come to a decision. Ketujuh, verb plus adverb. Contohnya run fast. We can use collocation to express opinions. For example, strong argument, strong criticism, strong denial, strong opinion, strong resistance, and quite strongly. Mungkin itu saja pembelajaran yang dapat disampaikan pada hari ini. Jadi kesimpulannya, opini adalah ide atau pemikiran seseorang yang tidak berdasarkan fakta. Opini bisa disetujui dan tidak disetujui oleh orang lain. Mental verbs adalah kata kerja yang aksinya tidak bisa dilihat dan hanya bisa dirasakan. Kemudian collocation adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk suatu istilah agar percakapan atau sebuah tulisan tidak terdengar kaku dan terlihat natural. That's all for today. Thank you for watching this video. I hope this video can useful for you all. And I apologize if I have mistake in my explanation, and if you still don't understand, you can ask me later. Dan untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam berbahasa Inggris, saya akan memberikan dua tugas. Tugas yang pertama, mencocokkan kalimat collocation dengan meaningnya. Kemudian, tugas yang kedua, mencari mental verbs dalam dialog yang saya berikan.
close till I get up. Time is barely on our side.